Ya, shalom sahabat-sahabat BBL TLW. Hari ini Senin tanggal 5 Mei 2025. Kita akan belajar materi Discipleship Evangelism dengan judul Panggilan kepada Pemuritan. Kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus. Ini yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer. Ini seorang teolog Lutheran Jerman yang hidup di awal abad 19. Apa jadinya jika satu orang benar-benar hidup seperti Yesus dan melipat gandakan hidupnya dalam hidup orang lain? Dunia bisa diubah hanya melalui satu orang yang setia. Inilah panggilan tertinggi bagi setiap orang percaya, yaitu bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi menjadi murid dan memuridkan. Ini bukan ide opsional atau tambahan spiritual. Ini adalah inti dari amanat agung. Maksudnya, pemuritan ini bukanlah pilihan tambahan dalam kehidupan orang Kristen. Jadi bukan sesuatu yang bisa dipilih atau diabaikan, dan bukan juga sekedar aktivitas rohani yang bagus, tapi tidak wajib. Sebaliknya, pemuritan ini adalah perintah utama dari Yesus Kristus dalam amanat agung. Ini di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Ini inti dari misi gereja dan panggilan kepada semua pengikut Kristus. Dengan kata lain, menjadi murid dan memuridkan orang lain bukan hanya untuk sebagian orang Kristen yang lebih rohani atau berbakat, tapi adalah tugas utama setiap orang percaya. Nah, Yesus tidak pernah berkata, "Pergilah dan jadikanlah orang-orang menjadi orang Kristen." Ya, Yesus berkata dalam Matius 28, 19-20, ini amanat agung. Dia berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku," murid Kristus, ya. "Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Menjadi murid bukanlah titik akhir, ini adalah titik awal dari kehidupan dalam Kristus. Nah, banyak orang berhenti di menerima Yesus, percaya Yesus, dan tidak pernah bertumbuh dalam pengenalan akan Allah Bapa. Padahal hati Tuhan tidak hanya menginginkan pertobatan, tapi juga kedewasaan yang dapat menghasilkan murid-murid baru. Pertobatan adalah kelahiran, pemuritan adalah pertumbuhannya. Jadi pertumbuhan ini bukan hanya terjadi secara otomatis ya, diperlukan hubungan, pembimbingan, dan komitmen jangka panjang. Bayangkan sebuah gereja yang mereproduksi, ya jadi bukan sekedar tempat ibadah mingguan, tetapi komunitas yang mengalirkan kasih Kristus secara nyata. Tempat di mana setiap orang mengenal identitasnya di dalam Kristus, di dalam anugerah, bertumbuh dalam iman, dan membagikannya kepada orang lain. Sehingga dunia melihat Kristus melalui kehidupan umatnya. Nah, coba kita perhatikan ada dua macam orang yang memberitakan Injil sebagai berikut ya. Orang pertama adalah seorang penginjil hebat yang bisa menuntun 1.000 orang kepada Kristus setiap tahun. Sedangkan orang kedua adalah seorang yang memuridkan hanya 1 orang dalam 6 bulan. Lalu kedua orang ini memuridkan 2 orang lagi dalam 6 bulan berikutnya. Nah, pada tahun pertama strategi pemuritan hanya menghasilkan 2 orang. Tetapi setelah 10 tahun, lebih dari 1.000 orang. Dan dalam waktu 20 tahun, lebih dari 1 juta murid. Puji Tuhan ya, ini adalah kuasa pelipat gandaan ilahi yang menjadi metode utama Yesus. Bukan megah di permukaan, tetapi ini mendalam dan tahan lama. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 2 berkata, "Dan apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Inilah strategi surga, dari 1 orang kepada 1 orang, dari hati ke hati. Jadi tidak peduli berapa banyak orang yang mungkin kita jangkau secara pribadi, kita semua hanya memiliki waktu yang terbatas di bumi ini. Jika kita tidak melakukan apa yang dikatakan ayat ini, kita dan pesan kita pada akhirnya akan gagal. Ini harus menjadi prioritas kita.
Pemuritan adalah tanggung jawab semua orang percaya. Nah, banyak gereja dan orang percaya menyerahkan tanggung jawab memuridkan hanya kepada para pendeta atau pelayan-pelayan khusus. Tapi Yesus memberi panggilan ini kepada setiap muridnya. Gereja bukan pabrik membuat acara, melainkan rumah tempat pembentukan karakter. Di Efesus 4 ayat 12 berkata, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi setiap orang yang sudah mengalami kasih dan pengampunan Tuhan, itu dipanggil untuk memperlengkapi dan membimbing orang lain. Jadi pemuritan bukan sekedar pengajaran, tapi pemuritan adalah teladan hidup. Bukan hanya sekedar ngajar ya, tapi teladan. Artinya pemuritan tidak cukup hanya dengan menyampaikan doktrin atau memberikan informasi Alkitabiah, tetapi menunjukkan bagaimana hidup dalam anugerah, hidup dalam iman, dan ketaatan secara nyata setiap hari. Seorang guru itu mengizinkan muridnya melihat kehidupannya dari dekat. Bagaimana ia berdoa, menghadapi konflik, mengelola waktu, memperlakukan orang lain, dan merespon tantangan dengan iman. Pemuritan adalah mengundang orang lain masuk ke dalam perjalanan kehidupan yang dibentuk oleh Kristus. Membantu kelahiran baru seseorang tanpa membesarkannya adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita bersukacita atas pertobatan, namun seringkali gagal merawat mereka yang baru percaya. Akibatnya banyak orang Kristen yang tidak berkemenangan, mudah goyah, dan tidak dapat menghasilkan buah. Di 1 Petrus 2 ayat 2 berkata, sebagaimana bayi yang baru lahir, rindukanlah susu yang murni dan rohani. Nah, tugas kita bukan hanya memperkenalkan Kristus, tapi membimbing orang-orang untuk hidup dalam Kristus dan bertumbuh seperti Kristus. Nah, pemuritan tidak instan. Ini tidak menarik masa. Tidak cocok dilakukan secara terburu-buru. Pemuritan itu menuntut investasi waktu serta kedekatan relasi. Dan hasilnya tidak bisa dipalsukan. Murid sejati akan menjadi murid yang melahirkan murid. Bukan hanya pengikut yang duduk di bangku gereja. Jadi Yesus memuridkan 12 orang. Bahkan di antara mereka pun ada satu yang gagal. Tapi lihat hasilnya. Dunia tidak pernah sama lagi. Pemuritan tidak menjanjikan angka instan, tapi menanamkan kehidupan kekal. Dalam Lukas 6 ayat 40 berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. A disciple is not above his teacher, but everyone who is perfectly trained will be like his teacher. Jadi terjemahan bebasnya berkata, seorang murid tidak di atas dari gurunya, tapi setiap orang yang dilatih dengan sempurna akan menjadi sama seperti gurunya. Siapapun yang memimpin orang lain perlu memiliki lebih banyak wawasan daripada orang-orang yang mereka pimpin atau ajari. Dan kita akan menjadi seperti orang yang kita ikuti. Puji Tuhan, kita menjadi seperti Kristus. Dunia sementara menunggu orang-orang Kristen yang mencerminkan Kristus, bukan hanya mengaku mengenalnya. Sayangnya banyak yang justru menjadi batu sandungan karena hidup yang tidak selaras dengan iman. Nah, dalam Yohanes 8 ayat 31-32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi menjadi murid adalah betul-betul orang yang tinggal di dalam firman Tuhan. Ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi salah satu tujuan kita memuridkan adalah memperkenalkan orang, supaya orang bisa mengetahui kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan orang-orang. Jadi pemuritan memastikan bahwa mereka yang percaya kepada Kristus benar-benar mengalami transformasi hidup, bukan hanya perubahan status agama. Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, namun ia berkata bahwa mereka tidak akan menjadi murid-muridnya kecuali mereka tetap mengikuti firman-Nya, tinggal di dalam firman-Nya. Ia membuat perbedaan yang jelas antara mereka yang percaya dan mereka yang menjadi murid.
Ada perbedaan Bapak Ibu. Murid sejati ditandai oleh fakta bahwa mereka terus-menerus berada dalam firman Tuhan. Tetap berada dalam firman Tuhan harus menjadi gaya hidup, bukan sekedar sesuatu yang dilakukan sesekali. Jadi kita adalah orang-orang benar, dan orang benar hidup oleh iman. Lihatlah orang-orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh imannya ya. Iman Alkitabiah yang sejati kepada Yesus menghasilkan keselamatan, tetapi menjadi murid sejati hanya dapat dicapai melalui kedewasaan dalam pengetahuan dan tindakan atas firman Tuhan. Pemuridan bukan sekedar aktivitas pelayanan. Ini adalah warisan kekal. Setiap hidup yang kita bentuk, setiap jiwa yang kita arahkan, dan kita arahkan kepada Kristus, ini adalah untuk bertumbuh. Ini akan berdampak hingga kekekalan. Nah, bayangkan pada akhir hidup Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bukan hanya dikenal sebagai orang baik, bukan hanya dikenal sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tetapi sebagai pembuat murid yang hidupnya telah dipakai untuk menghasilkan generasi demi generasi umat Allah. Haleluya. Kita meninggalkan satu legacy. Jadi jangan tunggu Bapak Ibu menjadi dalam tanda petik cukup rohani untuk memulai pemuritan. Ya, tetapi kita harus mulai dari sekarang. Pemuritan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kerendahan hati untuk terus bertumbuh dan berjalan bersama orang lain dalam prosesnya. Kalau kita tahu satu langkah lebih jauh dari orang lain. Ya, shalom sahabat-sahabat BBL TLW. Hari ini Senin tanggal 5 Mei 2025. Kita akan belajar materi Discipleship Evangelism dengan judul Panggilan kepada Pemuritan. Kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus. Ini yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer. Ini seorang teolog Lutheran Jerman yang hidup di awal abad 19. Apa jadinya jika satu orang benar-benar hidup seperti Yesus dan melipat gandakan hidupnya dalam hidup orang lain? Dunia bisa diubah hanya melalui satu orang yang setia. Inilah panggilan tertinggi bagi setiap orang percaya, yaitu bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi menjadi murid dan memuridkan. Ini bukan ide opsional atau tambahan spiritual, ini adalah inti dari amanat agung. Maksudnya, pemuridan ini bukanlah pilihan tambahan dalam kehidupan orang Kristen. Jadi bukan sesuatu yang bisa dipilih atau diabaikan, dan bukan juga sekedar aktivitas rohani yang bagus, tapi tidak wajib. Sebaliknya, pemuridan ini adalah perintah utama dari Yesus Kristus dalam amanat agung. Ini di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Ini inti dari misi gereja dan panggilan kepada semua pengikut Kristus. Dengan kata lain, menjadi murid dan memuridkan orang lain bukan hanya untuk sebagian orang Kristen yang lebih rohani atau berbakat, tapi adalah tugas utama setiap orang percaya. Nah, Yesus tidak pernah berkata, pergilah dan jadikanlah orang-orang menjadi orang Kristen. Ya, Yesus berkata dalam Matius 28, 19-20, ini amanat agung, dia berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Kristus, ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menjadi murid bukanlah titik akhir, ini adalah titik awal dari kehidupan dalam Kristus. Nah, banyak orang berhenti di menerima Yesus, percaya Yesus, dan tidak pernah bertumbuh dalam pengenalan akan Allah Bapa. Padahal hati Tuhan tidak hanya menginginkan pertobatan, tapi juga kedewasaan yang dapat menghasilkan murid-murid baru. Pertobatan adalah kelahiran, pemuritan adalah pertumbuhannya. Jadi pertumbuhan ini bukan hanya terjadi secara otomatis ya, diperlukan hubungan, pembimbingan, dan komitmen jangka panjang. Bayangkan sebuah gereja yang mereproduksi, ya jadi bukan sekedar tempat ibadah mingguan, tetapi komunitas yang mengalirkan kasih Kristus secara nyata.
tempat di mana setiap orang mengenal identitasnya di dalam Kristus, di dalam anugerah, bertumbuh dalam iman, dan membagikannya kepada orang lain. Sehingga dunia melihat Kristus melalui kehidupan umatnya. Nah, coba kita perhatikan ada dua macam orang yang memberitakan Injil sebagai berikut ya. Orang pertama adalah seorang penginjil hebat yang bisa menuntun 1.000 orang kepada Kristus setiap tahun. Sedangkan orang kedua adalah seorang yang memuridkan hanya 1 orang dalam 6 bulan. Lalu kedua orang ini memuridkan 2 orang lagi dalam 6 bulan berikutnya. Nah, pada tahun pertama strategi pemuritan hanya menghasilkan 2 orang. Tetapi setelah 10 tahun, lebih dari 1.000 orang. Dan dalam waktu 20 tahun, lebih dari 1 juta murid. Puji Tuhan ya, ini adalah kuasa pelipat